Imam Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu khair illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أصحاب الفضيلة, para alim, para ulama, masyayikh, jemaah masjid, takmir masjid Kiai Haji Abdul Usman, serta rekan-rekan remaja masjid Kiai Haji Abdul Usman, bapak-bapak ibu sekalian, para pendengar, pemirsa setia yang di rumah oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membacakan puji syukur atas karunia nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat panjang umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sisa-sisa hidup kita semuanya menjadi umur yang barakah, yang manfaat untuk menambah bekal ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti ketika sudah menghadap, sudah dipanggil untuk menghadap kepada Sang Rabbul Alamin, kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih untuk bisa hadir di salah satu majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis khair, yang mana ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dikategorikan orang-orang yang memakmurkan masjid karena kenapa? Atas nikmat taufik hidayah kita bisa berkumpul dalam satu acara yang mulia, di tempat yang mulia. Maka mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang mulia. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mari kita semuanya jangan bosan-bosan membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkah salawat insyaallah kita selamat dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat sekawan belas. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم والله أعلم بمراد الآيات. Qalat wis ngendika wis ngucap sapa al-arabu wong Arab wong Badui nafar min Bani Asad amanna wis iman sapa kita sedaya. Kul ucap sira Muhammad lam tu'minu wis ora iman sapa sira kabeh walakin lan tetapi nek kulo ngucap sapa sira kabeh aslamna wis Islam sapa ingsun jebul wis pasrah sapa ingsun jebul. Walamma lam yadkhul lan wis ora mlebu al iman apa iman fi qulubikum ing dalem pira-pira atine sira kabeh. Wa in tuti'u lan lamun taat ngabekti sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Allah la yalitkum orang ngurangi sapa Allah ing sira kabeh min a'malikum saking amal-amal sira kabeh syai'an ing suwiji-wiji. Innallaha satemene Gusti Allah Ghafurun iku zat kang pangapura rahimun tur zat kang asih. Pertemuan pada malam hari ini kita diawali dengan ayat 14 yang berbunyi qalatil a'rab amanna. Orang-orang Badui mengatakan kepada Rasulullah. Siapa orang Badui itu? Yakni golongan nafar min Bani Asad, golongan sekelompok dari keturunan Asad. Mereka berkata kepada Rasulullah, amanna, kami sudah beriman. Ai saddaqna biqulubina, kami sudah membenarkan dengan hati-hati kami, katanya orang Badui. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman kepada Nabi Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad lahum kepada mereka, kepada Bani Asad, lam tu'minu, kalian belum beriman, kalian masih belum beriman, tapi katakanlah aslamna, kami sudah pasrah. Jadi mengatakan iman niku kali Gusti Allah boten ansal, tidak boleh. Karena apa? Kalian belum beriman tapi sudah masuk Islam. Ngoten maksudnya. Qulu aslamna, tapi katakanlah aslamna, kami sudah berpasrah diri. Ai inqadna zahiran, kami sudah pasrah zahiran, secara zahir. Walamma ini bimana lam, kata nafi, huruf nafi. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum masuk ke dalam hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang ilal an lakinnahu yatawaqqa'u minkum, iman masih belum masuk ke dalam hatimu. Makanya jangan katakan kami beriman, katakan aslamna. Tetapi wa in tuti'ullaha wa rasulahu, tetapi jikalau kalian taat kepada Allah, ngapeteh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada Allah, juga tunduk kepada Rasulnya, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalitkum min a'malikum syai'a, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi daripada amal-amal perbuatan sedikit sama sekali, sedikit pun pahala daripada amal soleh kalian
tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Gusti Allah dan Arabi, orang Badui ketika mengatakan kami beriman, karena masih awal ojo ngomong iman dhisik, aslamna, kami sudah berpasrah diri secara zahir, tapi hatinya masih belum iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah kalian taat kepada Allah, tunduk kepada Rasulnya, maka la yalitkum min a'malikum syai'an. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal perbuatanmu. Artinya pahala dari buah daripada amal perbuatan yang berupa pahala itu tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengampun, maha pengampun lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun bagi siapa? Orang yang beriman, orang yang mukmin. Kalau orang yang kafir, boten. Orang kafir ketika dimasukkan ke dalam api neraka, mereka khalidina fiha, mereka kekal selamanya. Tidak ada batas, tidak ada waktu, karena mereka abadan abada akan selamanya berada di neraka jahanam, waliyadzubillah. Karena tidak ada pengampunan, tidak ada maghfirah bagi orang-orang kafir, waliyadzubillah. Rahim juga Allah Subhanahu wa ta'ala, maha asih, maha belas, Rahman Rahim bihim, dengan orang-orang mukmin. Rahimun, maha yang penyayang kepada orang-orang yang mukmin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, angin pastine wong kang padha iman, alladzina amanu kang padha beriman sapa alladzina billahi Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah, thumma lam yartabu, mongko kari-kari ora ragu-ragu sapa alladzina wajahadu lan padha berjihad sapa alladzina bi amwalihim, kelawan bondo bandane alladzina, wa anfusihim lan pira-pira awake alladzina fi sabilillah, ing dalem dalane Gusti Allah. Ulaika utai wong mungkono-mungkono mau humus shadiqun, yaiku wong-wong kang padha teman-teman kabeh. Sejatine wong sing mukmin kamil, mukmin sing sampurna, itu adalah napa? Tiang sing iman nang Gusti Allah, iman kepada Rasulnya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu, boten ragu-ragu, boten mang-mang, yakin dengan hakul, yakin dengan seyakin-yakinnya. Artinya lam yasyukku fil iman, tidak ada keraguan sama sekali di dalam keimanannya. Dan wajahadu bi amwalihim, dan mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta benda. Mereka berjihad kelawan pondo bandana dengan harta. Jadi Allah sebutkan berjihad yang pertama disebutkan bi amwalihim, dengan harta benda, wa anfusihim, dan jiwa raganya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diprioritaskan adalah
harta bendanya, jihad dengan harta bendanya dulu. Karena ketika mau perang dengan orang-orang kafir, pertama yang dibutuhkan apa? Harta, peralatan untuk perang, juga apa? Bekal. Dulu kan perang ini nginep-nginep, buat langsung wangsul. Jadi perlu biaya besar. Makanya dikatakan wajahadu bi amwalihim, berjihad dengan harta bendanya, kemudian wa anfusin, dan jiwa raganya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang kacingnya jihad dengan harta, mau perang kemana? Mau berjihad dengan jiwa raga mau kemana? Perang sama orang kafir tidak mungkin. Kita apa? Nyol konyol nang Palestina, nang Israel, lebih konyol. Dengan apa sekarang kita berjihad? Termasuk memakmurkan masjid, termasuk jihad. Bersedekah ke masjid juga jihad. Pokoknya lembaga-lembaga yang untuk agama, untuk Allah dan Rasulnya, itu termasuk jihad. Akhirnya dikatakan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad, berperang dengan harta bendanya dan jiwa raganya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka fajihaduhum jadhar bisidqi imanihim, maka jihadnya mereka itu jelas, itu nampak bisidqi imanihim, dengan kebenaran keimanannya. Jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami iman, kami percaya kepada Allah, kami yakin kepada Allah. Diuji, tidak perang. Berperang, berjihad dengan harta bendanya, dengan jiwa raganya. Jadi kalau jiwa dengan jiwa raganya bisa mati syahid, bisa selamat. Tapi para sahabat, bahkan mereka semuanya berangan-angan ingin mati di medan perang, ingin mati syahid. Karena orang yang mati dalam peperangan, matinya mati syahid, yang tidak perlu dimandikan, dibiarkan bajunya penuh dengan darah, dikubur dengan seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka ulaika humus shadiqun, maka mereka itulah orang-orang yang betul beriman. Yakni ulaika humus shadiqun fi imanihim, yakni mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman. La man qalu amanna wa lam yujad minhum ghairul Islam. Qul lahum, katakan wahai Muhammad, kul ngucap sira Muhammad, atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ard. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Kul ngucap sira Muhammad, atu'allimuna, ana to ngawruhi, ana to ngajari sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah bidinikum kelawan agamane sira kabeh. Atu'allimuna bimana atashuruna, ana to ngerti, ana to ngrasa sapa sira kabeh ing Gusti Allah bidinikum kelawan bima antum alaihi fi qaulina amanna. Wallahu ta'ala Gusti Allah ya'lamu iku kang ngudaneni, kang ngawruhi. Kalau Jawanya ngudaneni, ngawruhi ma ing barang fis samawati kang ana ing dalam pira-pira langit, wa ma fil ardi lan ing barang kang ana ing dalam bumi. Wallahu ta'ala Gusti Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suci alimun, iku zat kang ngudaneni, yakni ngawruhi. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, atu'allimuna Allah bidinikum, ana to
ngeroso sapa sira kabeh utawa ngajari sapa Allah insyaallah bidinikum kelawan agama sira kabeh. Maksudnya ilmun di sini dimana yasyrun syi'run atashkuruna bima antum alaihi fi qaulina amanna. Kami beriman, itu maksud atu'allimuna Allah bidinikum. Ucapan mereka ketika mengatakan amanna, kami beriman, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan mengetahui apa yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang bersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, Allah tahu karena keimanannya atau iman belum betul-betul masuk ke dalam hati mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, jangan mengatakan amanna, katakan aslamna. Sallu ala Nabi Muhammad. Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Yamunnuna ngundat-ngundat sapa wong kabeh alaika ing atase sira. Maksudnya ya ngundat-ngundat ngarep-ngarep sinten gitu yang niku wau al-arab, golongan-golongan orang Badui yang mengatakan iman niku wau alaika ing atase sira Muhammad an aslam ing yen to Islam sapa wong kabeh min ghairi qitalin bi khilafi ghairihim mimman aslama ba'da qitalihi minhum. Mereka ngundat-ngundat mengatakan kami beriman, kami Islam min ghairi qital, tanpa peperangan, bi khilafi lain dengan mereka mimman aslama ba'da qitalihi, berbeda dengan orang yang Islam setelah peperangan. Kul katakan wahai Muhammad, kul ngucap sira Muhammad la tamunnu, ojo ngundat-ngundat sapa sira kabeh alayya ing atase ingsun islamakum ing islame sira kabeh. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, la tamunnu alayya islamakum, jangan sekali-kali mengharap-harap kepada Rasulullah, kepadaku kata Rasulullah, keislaman kalian. Balillahu balik atau Gusti Allah yamun iku paring anugerah sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh an hadakum kelawan yen to paring hidayah sapa Allah ing sira kabeh lil imani maring iman ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh shadiqina iku wong kang temen kabeh. Katakan wahai Muhammad, kalau wangsul malih, katakan wahai Muhammad kepada mereka, jangan mengundat-undat kepada Rasulullah tentang keislamannya mereka, tetapi katakan wahai Muhammad, Allahu balillahu yamunnu alaikum an hadakum Islam. Allah yang memberikan keanugerahan. Anugerah bentuk apa? Yani an hadakum lil iman. Allah berikan kenugrahan, yakni memberikan hidayah, memberikan petunjuk untuk masuk Islam, hidayah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, jikalau kalian betul-betul benar fi qaulikum amanna, di dalam ucapan kalian yang mengatakan amanna, kami telah beriman. Artinya niku nyinggung nggih.
Mereka mengatakan kami iman ini buat tenangsa. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada Rasulullah sendiri tugasnya Rasulullah tugasnya hanya menyampaikan. Tugasnya Rasulullah hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia sama sekali, hatta Rasulullah tidak ada misalnya sing hidayah. Boten saged maringi pitutur. Atus kula jenengan saged salat berjamaah, taat kepada Allah. Itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah boten saged. Mungkin apa nggih? Sallallahu alaihi Muhammad. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Wallahu basirun bima ya'malun. Wonten sing bima ta'malun, wonten sing bima ya'malun, bima ta'malun sama bolehnya. Kalau ya'malun dhamirnya hum, kalau ta'malun dhamirnya mukhatab. Tidak merusak pengertian. Innallaha satamna Gusti Allah ya'lamu iku ngudani sapa Gusti Allah ghaibas samawati ing samare pira-pira langit wal ardi lan bumi. Sejatine Gusti Allah niku ngaweruhi ngawuriten napa? Barang-barang sing samar wonten ing langit-langit lan ing bumi Allah ngaweruhi. Ai maghaba fiha. Yang tidak tampak itu terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya napa? Mugi Gusti Allah jelas, nampak yang tidak nampak itu tidak ada beda bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau peninggal kula jenengan ketika tertutup aling-aling penghalang di balik tembok, kita tidak tahu siapa di sana. Di balik pintu, di balik layar, di balik tembok, kita tidak tahu. Menawi Gusti Allah, maka tidak ada penghalang bagi Allah, tidak ada satupun yang terlepas, yang tidak dijangkau oleh pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun, wallahu Gusti Allah basirun, zat kang meningali bima ya'malun kelan barang kang wis ngelakoni beramal sapa iya kabeh. Ketika pakai iya, lihat Al-Quran pakai apa Al-Quran? Tak napa ya? Tak gitu. Bima ta'mallahu basirun bima ta'malun. Leita kelawan barangkang ngelakoni sapa sira kabeh. Maksudnya sira kabeh mukhatabnya niki nggih kepada A'rab niku wau tiyang Badui. Kalau pakai ya'malun mereka, bima ya'malun kelawan barangkang ngelakoni sapa iya kabeh. Nah, itu napa? Tidak merusak makna, tidak merusak pengertian, maksudnya sama saja. Terus Allah Subhanahu wa taala basirun bima ya'malun bima ta'malun, ai la yakhfa 'alaihi syai'un minhu. Tidak ada yang samar sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperbuat oleh mereka akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, surat Al-Hujurat selesai. Kita bisa mengambil kesimpulan daripada surat Al-Hujurat. Kita bisa mengambil ilmu daripada surat Al-Hujurat. Di antaranya adalah dilarangnya kita untuk mengeraskan suara
di hadapan Rasulullah. Artinya kita diajarkan etika atau kesopanan atau adab ketika kita berhadapan dengan orang yang mulia, dengan para ulama, dengan orang tua. Kita harus suara lebih rendah dari mereka-mereka. Itu etika adab. Dan juga di situ dilarangnya manggil-manggil Rasul dengan namanya. Muhammad, Muhammad, nggak boleh. Itu golil adab, nggak boleh. Makanya istilahnya kalau zuriyah Nabi kan kebanyakan dipanggil Habib atau Sayyid, Yi atau Bib, perempuan Syarifah atau Ipah, singkatannya Ipah. Itu adalah termasuk etika. Mereka adalah cucu-cucu daripada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus para ulama nggak boleh kita memanggil namanya, misalnya namanya si Ahmad, Kiai Haji Ahmad misalnya. Nah, kita nyeluk Ahmad-Ahmadan, kan kurang ajar, boleh ada. Dan di sini kita diajarkan etika, memanggil namanya nggak boleh. Harus kalau di sini ini kalau Kiai dipanggil Kiai, putranya Gus atau di Madura Lora. Kalau di Madura itu Lora, putranya Kiai itu Lora. Atau kalau di Pondok Sidogiri itu Mas terhadap putra-putrinya Yai itu Mas. Itu sopan, kesopanan. Dan juga di sini Al-Hujurat kita tidak boleh menggunjing orang lain. Larangan menggunjing orang lain, karena belum tentu orang yang kita gunjing-gunjing itu lebih baik daripada kita. Boleh jadi orang yang kita hina, orang yang kita gunjing itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Umpama handphone sekarang ini zamannya HP, zamannya Android. Orang bekerja ada yang lewat HP, bekerja online, dagangan online, atau berdakwah lewat online. Jadi kita tidak boleh lihat uang menyekul HP itu. Siapa tahu ketika dia megang HP dia itu baca Quran. Kemudian HP itu sekarang itu canggih, ada kitab, ada dakwah, ada pengajian, juga ada bisnis online. Begitu. Jadi kita tidak boleh dilarang untuk suudzon sama orang lain. Dan juga kita diajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin, baik yang berkulit hitam, berkulit putih, berambut keriting, berambut lurus, mata sipit atau mata lebar, pokoknya mukmin beriman kepada Allah menjadi saudara, yang mana kita tidak boleh untuk saling menghina, saling mencaci. Sallallahu Nabi Muhammad, semoga menjadi ilmu yang barakah, yang manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal